Pada ternak potong, bobot badan menjadi salah satu hal yang penting diperhatikan karena produk utama dari sapi potong adalah daging, di mana untuk mengetahui pertambahan bobot daging, peternak perlu melakukan penimbangan terlebih dahulu. Selain dengan cara penimbangan, ada banyak cara yang bisa digunakan, salah satunya dengan menggunakan timbangan digital. Bobot badan merupakan hal penting yang sebaiknya diketahui oleh peternak karena bobot badan memegang peranan penting dalam pola pemeliharaan yang baik. Selain untuk menentukan kebutuhan nutrisi, jumlah pemberian pakan, jumlah dosis obat, bobot badan juga dapat digunakan untuk menentukan nilai jual ternak tersebut. Penimbangan bobot badan pada sapi merupakan suatu hal yang penting bagi peternak. Maka dari itu, penimbangan berat badan sapi dilakukan setiap 1 bulan sekali, yang bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan atau peningkatan bobot badan pada sapi. Namun kadangkala bobot badan tidak mengalami kenaikan sekalipun. Cara penimbangan bobot badan sapi. Penimbangan dilakukan menggunakan timbangan digital. Terlebih dahulu, timbangan dicek skala pada angka 0. Kemudian sapi ditimbang berurutan berdasarkan letak dan nomor sapi yang sudah dicatat sebelumnya. Saat sapi ditimbang, berikan hijauan agar sapi tetap tenang di atas timbangan. Dan yang terakhir, catat skala dan bandingkan dengan konsentrasi pakan sebelumnya apakah bobot badan sapi turun, meningkat, ataupun tetap. Badan sapi sangat penting dilakukan oleh para pemilik ternak untuk mengetahui bobot tubuh ternak. Jumlah zat makanan yang dibutuhkan untuk hidup pokok sapi didasarkan pada bobot badan. Bobot badan sapi maupun ternak lainnya akan dapat diketahui dengan tepat apabila sapi ditimbang dengan menggunakan timbangan sapi. Pakan merupakan salah satu bentuk aspek penting dalam pemeliharaan sapi potong, karena pakan yang baik dan bermutu akan sangat cepat menggemukkan sapi potong tersebut. Komposisi pakan. Adapun bahan yang dibutuhkan untuk membuat pakan konsentrat sebanyak 100 kg atau kandungan protein ditambah 14%. 1. Bungkil kelapa 10 kg. 2. Bungkil jagung 30 kg. 3. Dedak 54,8 gram. 4. Mineral mix 0,2 kg atau 200 gram. Tepung ikan 0,5 kg atau 500 kg. Pemberian pakan konsentrat pada ternak sapi sebanyak 1 kg per ekor per hari, yang disertai pemberian hijauan segar sebanyak 10% dari berat badan sapi atau hijauan kering sebanyak 3% dari berat badan sapi dapat memberikan pertambahan berat badan harian atau sering disebut PBBH minimal 0,5 sampai 0,7 kg per ekor per hari. Cara pemberian pakan sapi potong. Pemberian pakan yang diberikan kepada sapi potong diarahkan untuk penggemukan yang nantinya akan menghasilkan pertambahan berat badan yang optimal dan waktu yang relatif singkat. Untuk itu, pemberian pakan hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan ternak, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Tujuan pemberian pakan dalam suatu usaha penggemukan sapi potong adalah untuk memperoleh pertambahan bobot badan secara maksimal. Dengan demikian, diperlukan pemberian pakan yang sesuai dengan kebutuhan ternak, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Dalam peternakan sapi potong, pemberian pakan ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok dan produksi. Kebutuhan hidup pokok sangat tergantung dari bobot badan ternak, yaitu semakin berat bobot badan ternak, maka semakin tinggi jumlah kebutuhan pakan yang diberikan. Sedangkan kebutuhan produksi sangat tergantung dari pertambahan bobot badan yang dicapai, yaitu semakin tinggi pertambahan bobot badan yang dicapai, maka semakin banyak pula jumlah kebutuhan pakan yang diberikan. Kompos merupakan hasil penguraian parsial atau tidak lengkap dari campuran bahan-bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial oleh populasi berbagai macam mikrob dalam kondisi lingkungan yang hangat, lembab, dan aerobik atau anaerobik.
manfaat kompos. Yang pertama itu meningkatkan kesuburan tanah, kemudian memperbaiki struktur dan karakteristik tanah, meningkatkan kapasitas serap air tanah, meningkatkan aktivitas mikroba tanah, meningkatkan kualitas hasil panen seperti rasa, nilai gizi, dan jumlah panen. Kemudian menyediakan hormon dan vitamin bagi tanaman, menekan pertumbuhan serangan penyakit tanaman, meningkatkan retensi atau ketersediaan hara di dalam tanah. Selanjutnya cara membuat kompos sapi. Cara pembuatannya, yang pertama, bahan kompos disiapkan seperti kotoran sapi di bawah dan sekam padi di atasnya. Taburkan stardik secara merata, kemudian molasses diencerkan dan disiramkan merata di atas adukan. Aduk bahan kompos sampai rata. Kemudian atur kelembapan sampai 60% dengan ciri bila digenggam tidak pecah, tidak ada tetesan air, dan tangan tidak basah. Apabila kurang lembab, ditambah air secukupnya. Kemudian bahan yang sudah diaduk ditutup dengan terpal. Selanjutnya pembalikan dilakukan setiap minggu. Pengecekan proses pengomposan dilakukan pada hari ketiga. Apabila terasa panas, maka terjadi proses pengomposan. Proses pengomposan berlangsung selama 3 minggu. Setelah 3 minggu, kompos sudah jadi, ditandai dengan bahan kompos tidak panas dan tidak bau. Kenapa menggunakan pupuk kompos? Karena pupuk kompos sangat bermanfaat bagi peningkatan produksi pertanian, baik kualitas maupun kuantitas, mengurangi pencemaran lingkungan, dan meningkatkan kualitas lahan secara berkelanjutan. Penggunaan pupuk kompos juga dalam jangka panjang dapat meningkatkan produktivitas lahan dan dapat mencegah degradasi lahan. Kelebihan pupuk kompos. Yang pertama, pupuk kompos mengandung senyawa yang membantu meningkatkan sifat fisik tanah dan juga dapat mempertahankan struktur tanah. Yang kedua, pupuk kompos mengandung asam organik atau asam fulvik, asam humat, enzim, hormon, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pupuk kompos kaya akan gizi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pupuk kompos adalah suatu proses yang dihasilkan dari erosi atau penguraian sisa-sisa bahan organik yang dikontrol secara biologis atau sengaja diproduksi dan diatur di bagian yang diformulasikan. Kompos dibuat dengan sengaja karena prosesnya jarang terjadi secara alami. Kerana di alam ada kemungkinan bahwa kondisi kelembapan dan suhu yang tidak cocok untuk proses biologis terlalu rendah atau terlalu tinggi. Probiotik merupakan suatu istilah yang merujuk kepada mikroorganisme yang memberikan manfaat terhadap manusia dan hewan. Mikroorganisme tersebut berperan penting pada keseimbangan mikroba usus dan juga berperan penting dalam mempertahankan kesehatan. Manfaat probiotik. Probiotik menciptakan keseimbangan mikroflora dalam saluran pencernaan sehingga menciptakan kondisi yang optimum untuk pencernaan pakan dan meningkatkan efisiensi konversi pakan sehingga memudahkan proses penyerapan zat nutrisi ternak, meningkatkan kesehatan ternak, memperpendek jarak beranak, mempercepat pertumbuhan. Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan probiotik: 1. Air bersih 9 liter, 2. Susu Yakult 2 botol, 3. Ragi tape 1 butir yang sudah digiling halus, 4. Air kelapa murni diambil dari 1 buah kelapa tua, 5. Molasses atau tetes tebu sebanyak 3 tutup botol ditambah dengan setengah liter air bersih. Jika kesulitan mencari tetes tebu atau molasses, dapat diganti dengan 1 kg gula merah atau jawa yang telah diencerkan dengan setengah liter air terlebih dahulu. Alat yang diperlukan adalah 1 ember besar hitam, 2 jerigen ukuran 10 liter. Cara pembuatan probiotik: 1. Semua bahan secara berurutan dicampurkan dalam satu wadah ember besar. 2. Aduk semua kira-kira 2-3 menit hingga semua bahan tercampur merata. 3. Masukkan ke dalam jerigen 10 liter, lalu tutup serapat mungkin, proses fermentasi baru dimulai. 4. Simpan di tempat sejuk selama 7-10 hari dengan kondisi minim cahaya matahari agar proses fermentasi berjalan dengan baik. 5. Selama proses fermentasi berlangsung, jangan lupa jerigen dibuka 1-2 hari sekali, tujuan agar gas dan uap dalam jerigen keluar. Setelah itu jangan lupa ditutup kembali serapat mungkin. 6. Setelah hari ke-7-10, probiotik raba siap untuk digunakan. Indikasi keberhasilan probiotik akan berwarna kecoklatan. Cara pemberian probiotik kepada ternak. Cara pemberian pada ikan. 1. Probiotik rabal dapat diberikan dengan dosis 2-3 tutup botol per meter kubik kolam. 2. Dapat diberikan juga pada pakan pelet dengan dosis 1 kg pelet ditambah 2-3 tutup botol probiotik rabal ditambah setengah air hangat.
Campurkan semua, aduk sampai merata, diamkan 10-15 menit, pakan siap diberikan pada ikan. B. Cara pemberian pada unggas. 1. Pemberian dapat diberi pada air minum dengan mencampurkan 2 tutup botol untuk setiap 1 liter air minum. 2. Dapat juga diberi ke pakan unggas dengan mencampurkan 2 tutup botol per kilogram pakan yang diberikan. Ciri probiotik yang baik. Probiotik yang baik harus efektif dengan memenuhi beberapa kriteria, yaitu 1. Memberi efek yang menguntungkan pada induk semang. 2. Tidak menyebabkan penyakit dan tidak beracun. 3. Mengandung sel besar sel hidup. 4. Mampu bertahan hidup di dalam kegiatan metabolisme dalam usus. 5. Tetap hidup dalam kurun waktu penyimpanan yang lama. Kesimpulan, probiotik merupakan suatu istilah merujuk kepada mikroorganisme yang memberikan manfaat terhadap manusia dan hewan. Mikroorganisme tersebut berperan pada keseimbangan mikroba usus dan juga berperan penting dalam mempertahankan kesehatan. Probiotik yang baik harus efektif dengan memenuhi beberapa kriteria, yaitu memberikan efek yang menguntungkan pada induk semang, tidak menyebabkan penyakit dan tidak beracun, mengandung sejumlah besar sel hidup, mampu bertahan hidup di dalam kegiatan metabolisme dalam usus, tetap hidup dalam kurun waktu penyimpanan yang lama.